juga demikian sih, karena volatility kita lihat di IHSG terutama masih sangat tinggi. Jadi kalau tadi Mbak Nike sempat mention kita kan mulai awal dari 6.300 indeksnya. Sekarang udah sampai 55. Kemarin sempat touch level terendahnya di 52. Jadi dari level di pembuka sampai terakhir itu udah 17% turun. Jadi memang volatility-nya sangat tinggi saya pikir. Dengan valuasi yang juga saat ini mungkin di 13,5 sampai 14 kali, saya pikir sih dibilang murah juga nggak terlalu juga sih, karena kita lihat uncertainty ke depan masih sangat tinggi. Jadi iya, saya pikir volatility masih sangat tinggi. Rebound yang kemarin kita rasakan dalam 2 hari 3 hari sebesar 7% mungkin cuma technical sih, karena kita lihat dinamika berita coronavirus dan perlambatan GDP growth di seluruh dunia masih sangat dominan sih. Artinya pasar keuangan kita ini masih rentan begitu ya Bu ya? Ya. Dan investor belum percaya akan fundamental kita atau seperti apa? Rentan iya, karena hampir seluruh dunia mengalami pandemik ini ya. Apalagi kita juga kemarin Pak Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu sudah announce dengan resmi ada beberapa orang yang kena virus itu. Juga beberapa negara, walaupun China sekarang recovery rate-nya cukup tinggi, tapi di negara-negara lain baru mulai penyebarannya, seperti di Amerika, Iran, Italia, dan masih banyak beberapa negara yang lain. Jadi perkembangan dan dinamika berita-berita itulah yang akan menjadi driver dari pasar modal di seluruh dunia sih. Jadi entah itu rebound ataupun dia akan ada koreksi, tergantung dengan dinamika berita-berita ini. Meskipun banyak dinamika seperti dan ini juga kita masih menunggu prosesnya seperti apa begitu. Tapi Bank Indonesia sebenarnya sudah memberikan stimulus begitu, dan juga pemerintah juga sudah memberikan kebijakan fiskal juga. Apakah ini tidak cukup juga untuk bisa menenangkan investor di dalam negeri? Kita sih investor melihatnya pemerintah sudah memberikan gestur cukup positif terhadap pencegahan atau antisipasi resiko COVID-19 ini ya, dengan mengeluarkan stimulus announce beberapa stimulus yang mestinya bisa memberikan confidence kepada pasar. Tapi efektivitas dari stimulus itu harus remain to be seen, masih harus kita lihat dulu efektivitasnya. Tapi kalau umpamanya responnya cukup positif dari pasar, mestinya efektivitinya juga lumayan baik nantinya ke depannya. Kita lihat aja nanti apakah stimulus yang diberikan itu sudah cukup efektif ke pasar. Kalau kita lihat responnya kan cukup baik tuh untuk 2 hari kemarin begitu. Tapi lalu ini anjlok lagi, artinya tidak kuat begitu stimulus tersebut. Mesti kita ngelihat dalam waktu day to day sih, karena itu kan sangat tergantung dari dinamika per hari perkembangan coronavirus ini sih. Jadi saya sangat menganjurkan kita ngelihatnya agak-agak jangka panjang sih. Berapa lama? Rather than kita melihatnya day to day. Mungkin ini kan perbincangan tentang coronavirus ada di semua diskusi ya, dan tidak ada satupun diskusi yang menghasilkan kesimpulan yang pasti gitu, karena kita masih mengalami kejadian ini. Jadi hopefully stimulus yang diberikan di seluruh dunia itu sudah cukup memberikan confidence ke pasar sih, ke investor untuk kembali melihat risk reward dari investasi yang mereka kerjakan sih. Kalau dari prinsipal melihatnya seperti apa nih untuk jangka panjang? Untuk jangka panjang tergantung dari keyakinan kita sendiri atas pertumbuhan dari perekonomian kita sih sebenarnya. Apakah kita yakin pertumbuhan ke depan masih akan lebih bagus atau malah lebih jelek? Nah, kalau kita percaya akan lebih bagus, mestinya kita berharap recovery yang akan terjadi ke depannya itu adalah real adanya. Kalaupun ada volatility di jangka pendek, mungkin kita bisa menjadikan itu sebagai opportunity untuk mulai, seperti tadi saya bilang, assess kembali risk reward dari portfolio yang kita miliki sih.